Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya, kita bersyukur hari ini sudah memasuki tanggal yang baru tentunya, 7 Agustus, hari Kamis 2025. Kiranya kita tetap terus semangat di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan dan bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Dan kita masih sama-sama belajar melalui renungan malam yang saya post ini, yang saya buat ini mengenai keluarga Kristen. Saya berharap renungan ini bersifat praktikal juga dan menjadi ingatan bagi kita kalau kita sudah menikah, sehingga kita bisa membangun keluarga yang harmonis dan takut akan Tuhan. Kita tahu di era modern saat ini, iblis sedang berusaha menghancurkan dan mengguncangkan keluarga-keluarga, termasuk keluarga-keluarga Kristen, sehingga angka perceraian pun semakin hari semakin bertambah. Tentunya Tuhan mau kita menikah sampai kematian memisahkan kita, dan kita mengerti tujuan mengapa kita membangun keluarga di dalam Tuhan. Dan saya berharap dan berdoa agar renungan ini menjadi berkat bagi kita semua dan mengingatkan kita, sehingga para keluarga-keluarga bisa dipulihkan dan kita membangun keluarga yang memuliakan Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu ayat ke belakang lagi dari Kejadian 1 ayat 28 dalam penciptaan, di mana Tuhan pada saat itu menghendaki menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya. Dan pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan satu perintah kepada mereka. Karena itu renungan malam ini saya beri judul Pernikahan dan Melahirkan Keturunan Ilahi. Kejadian 1 ayat 28 berbunyi demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini adalah perintah Tuhan yang pertama kepada manusia setelah manusia diciptakan, yaitu agar mereka memenuhi bumi, beranak cucu, dan bertambah banyak. Lalu mereka juga harus have of dominion atas seluruh ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan dan berkuasa atas segala binatang. Dari ayat ini kita belajar bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah melahirkan keturunan ilahi. Itu berarti bagi pasangan-pasangan yang bisa punya anak namun tidak mau punya anak, melanggar perintah ini. Ini memang menjadi kontroversi di era modern yang semakin sulit mencari uang. Ada banyak pasangan yang menikah namun memutuskan tidak memiliki anak. Saya mengambil posisi ini tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau memang saudara sudah berusaha dan saudara tidak bisa memiliki anak secara natural, ya tidak apa-apa. Tuhan juga tahu, seperti saya dan istri, kami tidak dikaruniai anak oleh Tuhan sampai saat ini. Kami sudah mencoba program IVF atau bayi tabung, tapi Tuhan belum memberikannya. Itu tidak apa-apa, tapi bagi saudara yang normal, saudara bisa punya anak, saudara secara anatomi, baik secara kemampuan bisa memiliki anak, tapi saudara memutuskan tidak punya anak karena takut direpotkan dengan anak dengan alasan-alasan lain, Tuhan tidak suka. Karena ayat ini mengatakan agar kita beranak cucu dan bertambah banyak. Saat kita melahirkan anak-anak, maka anak-anak itu akan dipakai oleh Tuhan menjadi keturunan-keturunan ilahi yang menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Maleakhi 2 ayat 15, Tuhan mengingatkan bangsa Israel yang waktu itu kembali dari perbudakan dan mereka mulai meninggalkan kekudusan pernikahan mereka, kawin cerai dengan sembarangan, lalu Tuhan marah dan Tuhan mengingatkan dalam ayat ini. Maleakhi 2 ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya.
Tuhan tidak menghendaki perselingkuhan. Tuhan akan membalas orang yang berselingkuh karena pernikahan itu dikehendaki oleh Tuhan. Pernikahan adalah kesatuan yang Tuhan sudah buat antara pria dan wanita untuk menghasilkan keturunan ilahi. Dan Alkitab memerintahkan kita agar kita menjaga diri dari kecemaran-kecemaran terhadap pernikahan kita yang kudus. Mari kita setia dengan pasangan kita masing-masing yang kita nikahi saat kita berusia muda. Karena itulah rancangan Tuhan bagi setiap pasangan. Alkitab menyatakan bahwa keturunan atau anak-anak adalah inheritance, warisan dari Tuhan yang bisa kita jaga. Saya melihat ada begitu banyak keluarga yang memiliki anak yang menjadi berkat bagi keluarganya. Bahkan pendeta-pendeta, teolog-teolog ternama di era-era zaman gereja sampai saat ini menggambarkan betapa Tuhan memakai anak-anak, memakai keluarga untuk melahirkan orang-orang, untuk membawa pemberita Injil kepada sebanyak mungkin orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kalau saudara menikah, sadarilah tugas dan tanggung jawab kita, yaitu melahirkan keturunan ilahi. Kalau kita sudah memiliki anak, rawat anak kita di dalam takut akan Tuhan, terapkan disiplin sesuai pola firman Tuhan, dan juga didik mereka di dalam kebenaran, sehingga mereka menjadi alat-alat yang kudus di hadapan Tuhan. Haleluya, kiranya renungan ini mengingatkan kita, memacu kita, dan memotivasi kita untuk terus membangun keluarga kita yang harmonis, yang memuliakan Tuhan sesuai Alkitab, dan di dalam takut akan Tuhan tentunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih dan damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita sepanjang malam, dan besok pagi bangun kita dengan sukacita dan pengharapan yang baru. Kita menjalani hari-hari kita dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.